Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'in wa mawdu'in aqrati sayyidina wa nabiyina habibina syabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ahli baitihi wa ashabihi tabi'in bil mustafa wa sayyidina Hasan wa sayyidina Abdullah wa Ali. Tersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan masukan dan asyik mengajarkan ajaran dari asyik mengasykurkan orang Islam dari asyik memanjani dan berkorban dari dalam masyarakat mengajarina walidina umahatina qawatina firana wa fiqarina ila wahai jami'a ikhwana muslimin wa muslimat mu'minin mu'minat anna karimul syamil rahmah rahmah wa alaina wa azwajina wa dhurriyyatina wa laqatina wa al-masrari wa rawdihim wa nafahati wa khususiyatin karamatihi fi dunya wa akhirah wa yarzuquna wa azwajina wa dhurriyyatina wa maghfirah wa tawfiqul hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah fi khairil dunya wa dunya wa akhirah salih إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah juara, sehingga kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang beberapa pekan atau bulan kita istirahat oleh karena kemarin kita masuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, pada malam hari ini kita kembali lagi melanjutkan kajian kita tersebut. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita bersama-sama
berniat i'tikaf dengan niat nama itu anak kita di masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita kemarin itu pasal yang kedua, syarat wudu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syarat wudu yang dimaksudkan dengan hakikat syarat ialah ma yalzamu min 'adamihi 'adamun wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la 'adamun li dzatihi. Artinya barang yang lazim tidak adanya maka tidak ada juga. Masyhur dan tidak lazim dari adanya masyhur dan tidak lazim tidak adanya karena dirinya. Dan yang dimaksudkan dengan syarat wudu di sini ialah selain dari semua rukun wudu, selain dari semua rukun wudu, namun bergantung sahnya wudu dengan adanya syarat. Dan kalau syaratnya tidak ada, maka wudunya tidak sah. Kalau syarat tidak ada, maka wudunya tidak sah. Jadi ada persyaratan, ya. Kayak kita hendak sholat ada syaratnya, syarat sah sholat, syarat sah wudu. Kalau ada syaratnya, ada sah. Itu juga kita hendak masuk misalnya perusahaan itu ada syarat-syaratnya. Hendak masuk bekerja ada syarat-syaratnya. Namun syaratnya kurang satu tinggi. Ada diterima, ya ada cukup berkas ditolak. Ditolak ya kan. Walaupun cukup juga syarat-syaratnya, buktinya cukup, tapi namun yang memutuskan halus yang memutus ini pulang tergantung sama adil kata orangnya, jujur kata orangnya. Namun orangnya ada jujur, ya kan? Bisa disokong, ada apa-apa. Ada apa-apa pun bisa disokong, ya kan? Enggak sokokannya itu namanya ditolak. Itu syaratnya. Adapun syarat wudu sama saja dengan syarat mandi wajib. Ada 11 perkara. Ya. Syarat wudu sama saja dengan syarat mandi wajib. Ada 11 perkara. Nah, berapa syaratnya?
Pertama, hendaklah air yang dipergunakan berwudu adalah air mutlak. Air yang dipergunakan untuk berwudu tadi adalah air mutlak. Dan tidak sah wudu dengan air yang bukan mutlak atau dengan zat cair selain dari air. Nah, jadi harus dulu airnya air mutlak, ya. Kemudian yang kedua, diyakinkan atau diduga keras bahwa air yang dipakai adalah air mutlak. Tidak sah wudu seseorang dengan air yang tidak diyakininya mutlak atau tidak diduga keras keadaan air itu mutlak, sekalipun kemudian ternyata air itu adalah air mutlak, ya. Walaupun air itu air mutlak juga, tapi dalam hatinya ada keraguan, ragu-ragu, ya. Air mutlak akhirnya harus ada kan? Nah, ragu ada saja. Kalau yakin dulu, ya kan, yakin dulu bahwa air itu air mutlak. Kemudian yang ketiga, syaratnya hendaknya yang mengambil air wudu itu Islam. Yang mengambil air wudu itu Islam, artinya orang Islam. Tidak sah wudu orang yang kafir, karena wudu termasuk ibadah yang memerlukan niat, dan niat dari orang kafir tidak sah, terkecuali dalam mandi wajib. Wanita kitabiah yang berniat dalam mandinya agar halal bagi suaminya yang Islam. Nah, jadi syarat yang ketiga ini, ya kan, ini orangnya, orang yang mengambil wudu itu adalah orang Islam. Jadi orang yang bukan Islam itu tidak sah. Kemudian yang keempat, orang yang berwudu hendaknya mencapai usia mumayyiz. Orang yang berwudu hendaknya mencapai usia mumayyiz, ialah yang telah mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang telah mampu membedakan, arti mumayyiz itu tadi, mampu membedakan, dapat membedakan antara baik dan buruk. Baru mumayyiz ini baru. Dan di antara tandanya bahwa ia dapat makan dan minum sendiri dan bersuci sendiri, itu tandanya. Apabila makan minumnya mampu sendiri, ya, bersuci cebok sendiri, ada dibasuhi lagi kan, ada disuapi lagi, nah itu tanda mumayyiz. Artinya bisa juga. Dan berlaku juga dalam semua ibadah yang lain dari wudu. Berlaku juga dalam semua ibadah yang lain dari wudu, terkecuali wudu anak-anak yang ingin melaksanakan tawaf, seperti yang akan diterangkan kemudian. Nah, jadi berlaku juga, ya kan, mumayyiz ini bagi semua ibadah. Kalau dia sudah mumayyiz, artinya bisa, misalkan sholat kah,
atau puasa kah. Kemudian yang keempat syaratnya tidak merusak niatnya, ialah dengan niat memperbuat sesuatu yang akan merusak niat, umpamanya murtad dan memutuskan niat, maka tidak sah wudu orang yang murtad dan orang yang memutuskan niatnya. Kemudian yang keenam, syarat sah wudu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Haid ini apa? Darah yang keluar setiap bulan bagi perempuan yang sehat, yang mulainya itu kalau perempuan ada yang 12 tahun sudah haid, ada yang 13, masing-masing tergantung terapa, tergantung kesehatan pribadinya masing-masing. Ya, ada yang sampai 15 tahun, ada yang lebih, belum ada lagi, ada juga orang yang ada tapi sehat lambat haid. Ya, darah yang keluar setiap bulan bagi perempuan yang sehat. Kalau nifas, nah ini darah yang keluar setelah bersalin atau melahirkan. Suci dari haid dan nifas itu. Tidak sah wudu perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Namun akan diterangkan kemudian tentang disunatkan mandi dalam rangka melaksanakan haji, karena tidak disyaratkan sahnya haji bahwa suci dari haid dan nifas. Itu kita angkat kemudian. Kemudian yang ketujuh, syarat sah wudu tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat mengubah air. Tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat mengubah air, sehingga air yang dipakainya berubah seperti pupur, ya. Maka tidak sah wudu orang yang ada pada anggotanya benda-benda yang seperti itu. Pupur lagi hebat di muka misalnya, ya. Kalau jiwanya wudu ada masuk banyak pupur. Kemudian yang kedelapan, niatnya tidak dikaitkan dengan sesuatu. Niatnya tidak dikaitkan dengan sesuatu. Tidak sah wudu orang yang mengaitkan niatnya dengan sesuatu. Umpamanya katanya, sengaja aku berwudu insya Allah kalau dikehendaki Allah, ya kan? Insya Allah tadi. Sengaja aku berwudu insya Allah. Ya kan? Sengaja aku berwudu jika dikehendaki Allah. Nah itu nggak bisa. Niat seperti itu. Artinya niat tadi ada dikaitkan dengan sesuatu. Terkecuali kalau kata itu dicantumkan hanya untuk mengambil berkah. Tuh, Pak, ya. Kalau hanya untuk mengambil berkah, ada apa, Pak? Kemudian yang ke-9, tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air
ke kulit. Tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti lilin, getah, kapur, minyak yang beku, daki yang ada di dalam kuku, atau yang seumpama itu. Apakah lem atau apa namanya itu solasi kan? Ada tahanan di anggota wudunya walaupun sedikit ya, ada sah wudunya. Atau misalnya kita sering namanya tuh di bawah batis kita tayak solasi baudo solasi tadi kan berikut di batis ya. Nah, ada sah wudunya ya, makanya hati-hati itu. Berbeda dengan peluh yang beku yang melekat di tubuh, karena dianggap sebagai bagian dari tubuh. Karena itu dianggap batal orang yang menyentuh peluh beku yang ada di tubuh wanita yang halal menikah. Kemudian yang ke-10, mengetahui cara berwudu. Mengetahui cara berwudu syaratnya, tahu cara-caranya. Seperti tidak diyakininya yang fardu itu sunat. Tahunya bahwa ini membasuh ini wajib fardu, membasuh ini sunat saja. Tahu ini apa? Seperti juga sembahyang, tahu tiga yang sembahyang itu bahwa ini rukun, ini sunat ya, nah, tahu. Mengetahui cara berwudu, ya kan? Seperti yang diyakininya bahwa yang fardu itu sunat. Amalnya itu misalnya diyakini yang fardu itu sunat, nah, berarti tidak ada sah wudunya. Maka tidak sah wudu orang yang meyakini semua perbuatan itu sunat atau sebagian yang fardu itu sunat. Jika diyakininya bahwa semua perbuatan wudu itu fardu, atau diyakininya bahwa sebagiannya fardu dan sebagiannya sunat, dengan tidak dapat membedakan keduanya atau dapat membedakan keduanya tetapi tidak diyakininya yang fardu itu sunat, hanya diyakini yang fardu itu juga fardu, maka sahlah wudunya dalam 3 masalah di atas tadi. Kemudian yang ke-11, mengalirkan air ke anggota yang dibasuh. Mengalirkan air ke anggota yang dibasuh sehingga sampai basah, maka tidaklah sah wudu orang yang tidak mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh, seperti hanya dengan menyapunya tanpa mengalirkan air. Ya. Jadi yang namanya dibasuh itu air itu harus mengalir, lahir disapu. Kalau disapu itu ya kan menyapu kepala, itu kan menyapu asal basah aja sini ya kan, menyapu kan. Lain dengan membasuh. Jangan kepala beriman membasuh karena membasuh kepala karena itu ya kan beriman basah kan, itu kada menyapukannya membasuh.
kadang ya salah mengira. Nah, jadi yang ngarannya dibasuh itu air terus mengalir. Yang ngarannya disapu itu kadosa mengalir, akhirnya asal basahnya tangannya menyapu airnya. Nah, jadi gak sah. Kalau wudhu tadi memang kayak menyapu aja basahnya tangan, sapukan kalau tak bisa. Harus air tadi mengalir. Inilah 11 perkara syarat wudhu yang bagi orang yang sehat. Ya. Tetapi orang yang selalu berhadas karena menderita penyakit keluar air kencing terus menerus atau mustahadah, maka ditambah lagi dengan 7 syarat lagi. Nah, ini artinya yang 11 itu syarat sah wudhu, syarat sah mandi itu bagi orang yang sehat. Orang yang sehat. Tetapi kalau bagi orang yang ada penyakit, ya, seperti keluar air kencing terus menerus, terus baul, ya kan, kada tiis kami, ini terus baul, atau misalnya mustahadah bagi perempuan yang keluar terus itu. Nah, ini bertambah kurang syaratnya ya. Maka ditambah lagi dengan 7 syarat lagi. Nah, yang 7 syarat lagi. Yang pertama, masuk waktu sholat. Ya kan, kalau tanpa wudhu harus waktu sholat sudah masuk sampai ya. Kalau belum sampai lagi, jangan dulu. Ini orang yang penyakit tadi. Kemudian yang kedua, diduga sudah masuk waktu sholat. Diduganya sudah masuk sholat. Artinya dugaanku, ya kan, 75%-nya sholat itu sudah masuk. Dugaan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan istinja dari wudhu. Beristinja dahulu. Kemudian yang keempat, mendahulukan memelihara diri dari najis yang terus keluar. Setelah istinja tadi, nah dibalut, ya, dibalut supaya tidak kena pakaian. Kemudian yang kelima, bersambung antara melakukan istinja dan memelihara keluar najis tadi. Bersambung antara melakukan istinja dan memelihara keluar najis. Artinya sengaja aja istinja langsung dibalut. Nah, dan wudhu. Kemudian yang keenam, bersambung antara kedua perbuatan tadi dengan wudhu. Sambung ya. Ya, antara membalut tadi langsung aja berwudhu. Yang kena dulu misalnya bisa ya. Kemudian yang ketujuh, bersambung antara perbuatan wudhu dengan sholat. Habis itu wudhu langsung sholat saja. Jangan kena. Nah, inilah 7 syarat dan kalau dijumlahkan dengan yang sebelum 11 menjadi 18 syaratnya orang yang ada penyakit. Ya. Nah, kemudian berikutnya nanti pasal yang ketiga, sunat wudhu. Ya. Nah, barangkali sampai di sini aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Rasulullah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tambah muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Rasulullah mengabulkan segala hajat
hajat kita dan hajat-hajat kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan pula Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.